Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ketemu dengan Ibu. Kita akan membahas beberapa latihan soal mengenai persilangan monohibrid dan dihibrid. Nah, tentunya ini dikhususkan untuk kelas 9. Tapi kalau misalkan mau belajar boleh, nggak apa-apa. Nanti Ibu ada beberapa soal, nanti akan Ibu kerjakan. Soalnya kemarin ada beberapa anak yang memang belum terlalu paham ketika Ibu menjelaskan secara langsung. Oke, langsung aja ya. Oke, kita mengerjakan soal nomor 1 dulu ya. Nah, usahakan kalau misal ada soal kayak gini, biasa ada diketahuinya gimana, dan nanti kita harus perhatikan yang ditanya itu apa aja. Oke, di sini petani bunga menyilangkan tanaman mawar kuntum besar, atau tadi B besar, W kecil, dan B kecil, W besar, W besar. Nah, jadi di sini parentsnya atau induknya, atau biasa disebut dengan parental pertama, berarti induk yang pertama, yaitu di sini ada B besar, W kecil, dengan B kecil, W besar, W besar. Oke, kita tulis dulu di sini parental pertama atau P1-nya, yaitu B besar, W kecil, disilangkan dengan B kecil, W besar, W besar. Oke, ini kan tadi genotifnya. Berarti fenotifnya atau sifatnya kita tulis, yaitu kuntum besar dan tidak harum, berarti tidak harum. Nah, sedangkan kalau B kecil, W besar, berarti kebalikannya, yaitu kuntumnya kecil, baunya harum. Oke, nah setelah itu kita tulis alelnya ya. Alel berarti di sini ada apa? Yang mewakili kuntum besar yaitu B besar, dan yang mewakili tidak harum itu adalah W kecil. Maka tulis B besar dan W kecil. Disilangkan dengan kuntum kecil yaitu B kecil diwakilkan dengan B kecil. Harum berarti diwakilkan oleh W besar. Oke, berarti hasil dari keturunan pertama atau Ibu ditulis di sini F1 atau filial pertama, yaitu diurutkan. Di sini ada B, terus di sebelah kanan ada B juga. Nah, di sebelah kiri B-nya itu besar, maka kita tulis dulu B yang besar. Nah, nanti tinggal ditulis B yang kecil. Begitu juga dengan yang W. W besar terlebih dahulu, terus ditulis W kecil. Oke, di sini hasil keturunan dari F1 atau filial 1 yaitu B besar, B kecil, W besar, W kecil. Nah, ini adalah genotipnya. Genotif. Nah, sedangkan fenotifnya yaitu apa? Berarti sifatnya yaitu B besar, B kecil, yaitu kuntumnya besar dan baunya harum. Karena di sini ada B besar dan W besar. Ini adalah fenotif. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu kemudian keturunan pertama atau F1 disilangkan antar sesamanya. Maksudnya disilangkan antar sesamanya adalah apa? Disilangkan dengan hasil F1-nya juga. Jadi F1 disilangkan dengan F1, yaitu kita tulis di sini. Berarti itu sebagai parents yang kedua. Oke, di sini ganti warna dulu. Nah, berarti di sini parental 2 atau induk yang kedua yaitu P2. Nah, P2 itu hasil dari F1 disilangkan dengan F1. Nah, F1-nya di sini apa tadi hasilnya? Yaitu B besar, B kecil, W besar, W kecil, disilangkan juga dengan F1-nya lagi, yaitu B besar, B kecil, W besar, W kecil. Jadi, kuntum besar dan baunya harum disilangkan dengan bunga mawar yang kuntumnya besar dan baunya harum juga. Oke, di sini kita tulis alelnya. Oke ya. Nah, cara menentukan alelnya yaitu gimana sih, Bu? Nah, caranya tuh kayak gini. Nah, ini B, terus di sini W. Nah, jadi ini sama ini.
maka hasilnya B besar, W besar. Nah, terus B besar sama W kecil, gantian. Berarti B besar, W kecil. Nah, terus tinggal yang B kecil dengan W besar. Maka hasilnya B kecil, W besar. Dan B kecil dengan W kecil. Oke, di sini tulis B kecil, W kecil. Oke, karena yang di sebelah kanan ini sama dengan yang di sebelah kiri, maka awalnya juga sama, yaitu apa aja? B besar, W besar, B besar, W kecil, B kecil, W besar, B kecil, dan W kecil. Oke, sorry ini W kecil ya. Oke, Nah, untuk mempermudahnya, di sini kan buatlah bagan persilangannya. Nah, kalau bagan berarti kita bikin tabelnya. Gimana sih bikin tabelnya, Bu? Nah, bikin tabelnya tinggal dibikin tabel 4 kali 4. Oke. Tabel 4 kali 4. Sebentar ya. Oke. Nah, ini ke kanan 4 dan ke bawah juga 4. Nah, ini perang 1. Oke, 1, 2, 3, 4. Nah, sebenarnya ini untuk kalau bikin bagan itu untuk mempermudah kalian nanti biar bisa dapat perbandingannya. Oke, yang atas ditulis dari Bu. Oke. Nah, yang atas ditulis yaitu yang untuk sebelah kiri. Nah, tadi ada apa? B besar. Tadi dihapus dulu. Nah, ini ya, di sini ada B besar, B besar, W besar, B besar, W kecil, B kecil, W besar, B kecil, W kecil. Nah, ini untuk yang sebelah kiri tadi. Nah, setelah itu untuk ke bawahnya yang sebelah kanan. Berarti B besar, W besar, W besar, oke. B besar, W kecil, B kecil, W besar, B kecil, W kecil. Oke, gimana untuk mendapatkan hasil persilangannya? Nah, hasil persilangannya bisa didapatkan dengan seperti perkalian. Jadi ini disilangkan dengan yang di sini. Yang di sini disilangkan dengan 2 yang di bawah, terus dengan yang ketiga yang di bawah, terus juga disilangkan dengan yang terakhir. Nah, berarti hasilnya di kolom sini. Nah, jadi B besar, B besar, W besar, W besar. Nah, terus di sini B besar, B besar, W besar, W kecil. Terus B besar, B kecil, W besar, W besar. B besar, B kecil, W besar, W kecil. Oke, untuk yang kedua juga sama. Di sini disilangkan dengan 1, 2, 3, dan 4. Seperti tadi juga. Nah, di sini ada B besar, B besar. Jadi tulis B besar, B besar, W-nya ada W besar sama W kecil. Maka ditulis dulu yang besar. W besar, W kecil, B besar, B besar, W-nya kecil semua. W kecil, W kecil, B besar, B kecil, W besar, W kecil, B besar, B kecil, W kecil, W kecil. Dan selanjutnya juga sama. Di sini hasilnya B besar, B kecil, W besar, W besar, B besar, B kecil, W besar, W kecil, B kecil, B kecil, W besar, W besar, B kecil, B kecil, W besar, W kecil. Nah, di sini B besar, B kecil, W besar, W kecil, B besar, B kecil, W kecil, W kecil, B kecil, B kecil, W besar, W kecil, B kecil, B kecil, W besar, W kecil, W kecil. Oke, berarti di sini ada berapa? 4 kali 4, berarti hasilnya ada 16 keturunan. Nah, dari 16 keturunan ini nanti pasti warnanya atau
keturunannya itu berbeda-beda. Oke, kita tulisin dulu untuk keturunannya. Nah, kalau tadi sewaktu di soal itu tanaman mawar kuntum besar, nih ya, kuntum besar itu disimbolkan dengan B besar dan aroma tidak harum disimbolkan dengan W kecil, ya. Dan di sini ada tanaman mawar kuntum kecil disimbolkan berarti kebalikannya, B kecil, aroma harum berarti W besar. Oke, berarti tinggal kita tuliskan fenotipnya atau sifatnya. B besar tadi untuk melambangkan kuntum besar, W kecil untuk melambangkan tidak harum, B kecil untuk kuntumnya yang kecil, dan W besar untuk aromanya harum. Oke, berarti di sini ada B besar, udah ketahuan, berarti dia kuntumnya besar, W besar berarti harum. Oke, terus di sini ada besar juga dan ada harum. Di sini juga ada besar dan harum. Di sini juga ada besar dan harum. Oke, lanjut kita ke tabel yang kedua di sini. Kolom kedua yaitu ada B besar berarti besar, W besar berarti harum, B besar besar kuntumnya, dan W kecil berarti tidak harum. Nah, terus B besar itu harum, W besar berarti B besar tadi kuntumnya besar dan harum. Terus kalau yang B besar berarti dia kuntumnya besar, W kecil berarti baunya tidak harum. Oke, terus yang di sini ada B besar berarti kuntumnya besar, W besar berarti harum, B besar berarti kuntumnya besar, W besar berarti harum. Terus B kecil berarti kuntumnya kecil, W besar harum, B kecil kuntumnya kecil, W besar harum, B besar itu kuntumnya besar, nah W besar itu harum, B besar itu kuntumnya besar, W kecil itu tidak harum. Tidak harum. B kecil itu kuntumnya kecil, W besar harum. Nah, berarti kalau kecil-kecil semua, B kecil itu kuntumnya kecil, W kecil berarti tidak harum. Nah, gitu ya. Nah, terus ini berarti menjawab pertanyaan dari yang ke A, yaitu buatlah bagan. Berarti bagannya seperti ini. Nah, nanti kalian bisa merapikannya sendiri. Oke, untuk yang kedua, tuliskan perbandingan fenotip. Ingat, fenotip itu adalah sifatnya, ya. Fenotip adalah sifatnya. Kalau genotip itu adalah simbolnya. Ya, berarti fenotip sifatnya. Kita tulis dulu untuk yang ke B. Sifatnya itu berarti ada besar, harum, ya. Terus ada besar, tidak harum, ya. Dan ada juga kecil, harum, dan ada juga kecil tidak harum. Oke, kita hitung. Kalau yang besar harum itu ada berapa ya? Nah, besar harum berarti di sini 1. Nah, kolom yang pertama dia semuanya besar harum. Jadi ada 4. 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita pindah ke kolom yang selanjutnya, yaitu ada lagi besar harum 5. Terus 6, terus 7, 8, dan 9. Nah, berarti kita tulis besar harum itu adalah 9. Kalau besar tidak harum berarti di kolom kedua coba ada enggak? Nah, ada. Besar tidak harum 1, 2, 3, dan 3 doang. Oke, kita 3. Terus kecil harum berarti yang B-nya kecil dan W-nya itu besar. Berarti 1, 2, 3.
ada 3 juga. Terus untuk kecil tidak harum berarti kecil-kecil semua simbolnya. Berarti B kecil, W kecil itu ada 1. Oke. Nah, berarti perbandingannya adalah 9 banding 3 banding 1. Itu adalah perbandingan fenotipnya. Oke, sekarang kita ke yang C. Yang C, di sini berapakah persentase tanaman mawar kuntum besar dan aroma harum dengan genotif? Nah, jadi kita harus fokus ke genotifnya aja. Genotifnya adalah B besar, B kecil, W besar, W kecil. Berarti kita cari yang genotifnya B besar, B kecil, W besar, W kecil itu ada berapa? Nah, kita coba B besar, B kecil, W besar, W kecil itu ada 1. Nah, terus ada 2, ada 3, ada 4. Ya, berarti ada 4 yang genotifnya B besar, B kecil, W besar, W kecil. Oke, berarti ada 4, tulis 4. Nah, karena di sini ada persentase, berarti nanti dikalikan 100%. Nah, berarti pernya itu per berapa? Nah, tadi hasil dari keseluruhan, hasil persilangan dari keseluruhannya itu ada 16, berarti 4 per 16 dikali 100%. Oke, kita bagi 4 bagi 16, di sini 1, di sini 4 ya. Jadi 100 dibagi 4 adalah 25. Jadi persentase tanaman mawar kuntum besar dan aroma harum dengan genotif B besar, B kecil, W besar, W kecil itu adalah 25%. Oke, tadi kita sudah mengerjakan soal nomor 1. Nah, sekarang kita mengerjakan soal nomor 2. Kalau tadi Ibu bahas tentang persilangan dihibrid yang artinya adalah persilangan antar dua sifat berbeda. Nah, sekarang kita akan menjelaskan persilangan monohibrid. Nah, jadi monohibrid itu ada 2, yaitu dominan penuh atau dominasi penuh dan yang satunya monohibrid semi dominan. Nah, perbedaannya apa sih, Bu? Nah, nanti kita dari latihan soal ini pasti akan tahu perbedaan dari dominasi penuh dan semi dominan. Oke, kita langsung aja ya. Di sini ada persilangan antara bunga mawar merah dengan bunga mawar putih. Nah, bunga mawar merah itu disimbolkan dengan M besar dan bunga mawar putih itu disimbolkan dengan M kecil dengan gen M besar bersifat dominan penuh. Nah, biasanya di soal-soal itu kalau ciri-cirinya itu dominasi penuh, pasti ada tulisan bersifat dominan penuh ya. Jadi kalian nggak usah bingung, Bu, nanti gimana dong kita ngerjainnya? Apakah itu dominasi penuh atau enggak? Nah, di soal pasti akan ada diketahuinya. Nah, terhadap M. Jadi nanti M besar tadi mewakili bunga mawar merah dan M kecil itu mewakili bunga mawar putih. Jadi M besarnya yang lebih dominan. Lakukanlah persilangan sampai mendapatkan F2. Nah, tadi F2 itu adalah filial 2 atau keturunan yang kedua. Oke, kita langsung saja. Ya, kita langsung saja di sini persilangan bunga mawar merah ya. Tadi genotifnya adalah M besar. Nah, fenotif yang akan disilangkan yaitu mawar putih, M kecil. Nah, jangan lupa di sini ada dominan penuh, berarti termasuk monohibrid dominasi penuh. Oke, seperti biasa kita harus tulis parentalnya dulu, induknya dulu, gitu ya. Nah, parental pertama atau P1 ya, yaitu adalah M besar disilangkan dengan M kecil. Oke. Ini adalah genotipnya atau genotifnya. Nah, berarti fenotifnya itu adalah bunga mawar merah untuk yang besar, M besar, dan M kecil adalah berwarna putih. Oke. Nah, di sini sudah parental, terus gamet. Nah, jadi kalau di monohibrid itu kita pakainya gamet, tapi kalau di hibrid kita alel, ya. Nah, di sini karena ada 2 huruf yang sama dan besar semua, maka kita tulis di sini perwakilannya aja, ya. Di sini kan juga gen. Nah, gennya, berarti gennya adalah M besar itu gennya adalah M besar dan M kecil adalah gennya M kecil atau gametnya. Oke, di sini berarti M besar mewakili merah
dan M kecil mewakili putih. Nah, kalau kayak gini gampang, kita berarti langsung dapat hasil keturunan dari pertamanya atau F1-nya atau filial satunya, yaitu berapa? Tinggal disilangkan, yaitu M besar, M kecil. Oke, ini adalah genotifnya. Nah, setelah itu berarti fenotifnya apa? Fenotifnya, nah ingat tadi di sini ada tulisan dominan penuh. Berarti M besar menguasai. Nah, maka M besar tadi mewakili merah, berarti fenotifnya adalah warna merah. Gitu ya. Berarti hasil keturunan dari F1-nya adalah warna merah. Oke, lanjut. Karena di sini mintanya mendapatkan F2, artinya keturunan yang kedua, berarti kita langsung cari F2-nya. Nah, cari F2-nya dari mana? Dari parental yang kedua, yaitu apa? Nah, parental kedua itu adalah hasil dari F1 disilangkan dengan sesamanya. Maksudnya dengan sesamanya, yaitu F1 disilangkan dengan F1. Oke, kita langsung aja parental kedua atau P2. Nah, itu F1 disilangkan dengan sesamanya, yaitu M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Jadi bunga mawar merah disilangkan dengan bunga mawar merah. Oke, di sini berarti gametnya ada apa aja? Nah, karena di sini ada satu huruf tapi dengan ukuran yang berbeda, yaitu ada yang besar sama yang kecil, maka kita tulis dua. Nah, di sini berarti gametnya ada M besar ya dan ada M kecil. Ya, di sini juga sama karena disilangkan dengan sesamanya. Oke, untuk mendapatkan F2-nya gimana sih, Bu? Nah, ini cukup gini, hasil F2. Nah, sebenarnya gampang, cuma disilangkan gini, M besar sama M kecil, seperti matematika. Nah, berarti hasilnya M besar, M besar, M besar disilangkan dengan M kecil, hasilnya berarti M besar, M kecil. Nah, terus lagi yang M kecil disilangkan dengan M besar. Hasilnya apa? Apakah hasilnya M kecil, M besar? Nah, ingat, tadi kalau ada huruf yang sama, tapi ukurannya berbeda, berarti kita tulis yang M besar terlebih dahulu, yaitu M besar, M kecil. Nah, terus silangkan M kecil dengan M kecil. Gitu, jadi hasil F2-nya adalah M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Nah, ini adalah genotifnya. Genotif. Nah, jadi untuk fenotifnya, M besar tadi apa? Warna merah. Nah, M besar M kecil. Nah, karena tadi dominan penuh, berarti warnanya merah. Yang dominan adalah yang warna merah. Terus M besar M kecil, hasilnya warna merah juga. Nah, kalau M kecil, tadi warna putih. Oke, jadi hasil F2-nya untuk fenotifnya adalah ada warna merah dan ada warna putih. Nah, dari sini kalian bisa dihitung untuk perbandingannya, perbandingan fenotif. Nah, perbandingan fenotif berarti perbandingan sifatnya, ya. Jadi perbandingan fenotifnya tadi ada hasil warna merah, bunga mawar merah, dan ada hasil bunga mawar putih. Oke, Ibu tulis merah banding putih. Kalau merah itu ada berapa? Ada 1, 2, 3. Oke, jadi kita tulis 3, warna putih 1. Oke, jadi untuk perbandingan fenotif, untuk monohibrid dominasi penuh adalah 3 banding 1. Nah, kalau tadi untuk yang dihibrid, perbandingan fenotifnya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Kalau untuk monohibrid dominasi penuh itu ada 3 banding 1. Itu untuk perbandingan fenotif. Nah, kalau perbandingan genotif itu gimana, Bu? Nah, perbandingan genotif. Berarti kita harus fokus ke genotifnya. Nih ya, fokus ke genotif di sini. Oke, genotif di sini kan ada apa aja? M besar, ada juga M besar, M kecil, dan ada juga M kecil, M kecil. Oke, M besarnya kita hitung ada berapa? Ada 1. Nah, M besar, M kecilnya ada berapa? Ada 2. Nah, M kecilnya ada 1. Jadi, untuk perbandingan fenotifnya itu ada 3 banding 1 dan perbandingan genotifnya 1 banding 2 banding 1. Oke,
Itu adalah pembahasan soal untuk nomor 2. Oke anak-anak, tadi kita sudah membahas soal nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 tentang dihibrid atau persilangan dihibrida. Yang nomor 2 tentang persilangan monohibrida dominasi penuh. Oke. Nah, yang ketiga ini adalah persilangan monohibrida dominasi tidak penuh atau semi dominasi. Nah, nanti kalian akan bisa mengetahui apa perbedaannya monohibrida dominasi penuh dengan monohibrida semi dominasi. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Yang pertama, itu ada persilangan antara bunga mawar merah. Soalnya seperti tadi, yaitu persilangan bunga mawar merah, M besar, dan mawar putih, M kecil dengan M besar dan N kecil sama-sama merupakan gen dominan. Nah, berarti ciri-ciri untuk monohibrida semi dominasi itu pasti ada kata-kata begini, sama-sama merupakan gen dominan. Nah, jadi M besarnya dominan, M kecilnya juga dominan. Yang warna merah itu dominan, yang warna putih juga dominan. Jadi nanti yang dihasilkan adalah perpaduan antara kedua warna tersebut. Tapi kalau untuk dominasi penuh, itu adalah yang mana yang lebih dominan. Misalkan kalau yang tadi adalah yang warna merah yang lebih dominan. Berarti yang dihasilkan antara M besar M kecil itu adalah warnanya warna merah. Tapi di sini nanti kalau untuk yang semi dominasi atau semi dominan atau biasa yang disebut dengan intermediate, itu adalah perpaduan. Oke, kita langsung aja. Seperti biasa, kita harus tulis parental satunya. Nah, ini nanti juga kita akan tahu perbandingannya. Parental satunya berarti M besar, disilangkan dengan M kecil. Tadi M besar itu warnanya merah, M kecil artinya warnanya putih. Oke, untuk gametnya seperti tadi, yaitu M besar dan M kecil. Setelah itu hasil persilangannya, yaitu hasil F1-nya, keturunan pertamanya, filial pertamanya, itu adalah M besar, M kecil. Nah, di sini berarti genotifnya. Nah, jadi antara dominasi penuh dengan semi dominan, itu nanti perbedaannya di fenotip. Ya, jadi simbolnya atau genotifnya itu sama semua. Namun, arti atau sifatnya atau fenotipnya itu berbeda. Fenotip. Nah, tadi di sini ada M besar dan M kecil sama-sama merupakan gen dominan. Nah, jadi perpaduan antara warna merah dan warna putih itu menghasilkan warna merah muda atau biasa disebut sebagai pink, gitu ya. Jadi, hasil keturunan F1-nya itu warnanya adalah warna merah muda. Gitu ya. Nah, jadi perbedaannya di sini di fenotipnya karena M besarnya itu seimbang sama M kecil, gitu ya. Nah, setelah itu yang diperintahkan adalah cari F2-nya atau keturunan kedua. Maka kita tulis parental yang kedua, parental 2 atau P2. Nah, yaitu M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Nah, gametnya ada apa aja? Seperti tadi, di soal nomor 2 ada M besar M kecil, M besar M kecil. Nah, hasil F2-nya juga sama, karena pada dasarnya genotif untuk yang dominasi penuh dan semi dominan itu adalah sama. Yang membedakan adalah di fenotipnya. Ingat ya, yang beda adalah di fenotipnya. Hasil F2-nya berarti sama tadi, M besar M besar, M besar M kecil. Nah, ini M besar, M kecil juga. Terus di sini M kecil, M kecil. Oke, ini adalah genotifnya. Oke, kalau kita lihat sepintas untuk genotif, itu sama seperti yang dominan penuh, ya. Nah, tapi untuk fenotifnya, fenotif M besar, tadi warna merah. M besar, M kecil, warna merah muda atau warna pink. Karena dia sama-sama dominan antara warna merah dan warna putih. Nah, ini juga merah muda. Di sini warna M kecil warna putih. Oke, ini sudah ada hasil genotifnya sama fenotifnya. Genotifnya tadi sama ya, ada M besar, M kecil, dan M kecil. Tapi untuk fenotifnya, ini ada tambahan, ada merah muda, dan putih. Karena sama-sama dominan, gitu ya.
Nah, berarti untuk perbandingan fenotif ya. Fenotif itu warnanya tadi ada apa aja? Ada warna merah, ada warna merah muda, dan ada warna putih. Nah, kalau tadi di monohibrid dominasi penuh itu warnanya cukup merah sama putih. Kalau di sini ada warna merah, merah muda, dan warna putih. Warna merahnya ada berapa? Ada satu. Nih, satu. Nah, warna merah mudanya ada berapa? Ada dua. Satu, dua. Tulis dua. Dan warna putihnya sisanya, berarti ada satu. Jadi, perbandingan fenotipnya adalah 1:2:1. Nah, gimana untuk perbandingan genotifnya? Perbandingan genotifnya, kita tulis perbandingan genotif. Nah, tadi kan Ibu sudah bilang pas di awal bahwa genotifnya itu sama, yaitu ada M besar, M besar, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Jadi genotifnya itu sama dengan monohibrid dominasi penuh, yaitu M besar, M besarnya ada 1, M besar, M kecilnya ada 2, M kecil, M kecilnya ada 1. Jadi untuk di semi dominan atau intermediate, perbandingan fenotif dan perbandingan genotif itu sama, yaitu 1:2:1. Oke, cukup sekian dari Ibu. Mungkin ini bisa menambah wawasan kalian, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, and komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.